Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kita tidak bilang lagi Allah, Roh Allah, firman Allah. Jadi firman Allah itu kita harus katakan sudah menjadi manusia. Dan namanya itu siapa? Namanya itu dalam Matius pasal yang pertama adalah Yesus. Tapi untuk kita serupa dengan dia, nah, kalau dia adalah firman yang menjadi manusia, kita manusia yang menjadi firman. Masih terlalu kurang kita untuk mendengar firman, saudaraku. Karena Alkitab ini 66 buku, begitu banyak pasal, ayat. Nah, kadang itu biar kita baca, kalau nggak ada yang nerangin juga kita belum tentu ngerti, saudaraku. Makanya kita ini sebenarnya biarpun begini ini, saudaraku, masih tetap kurang aja. Supaya apa? Supaya cepat manusia kita ini, tabiat kita ini, sifat kita ini, pikiran kita ini, semua adalah sesuai dengan firman. Harus sampai di situ, saudara-saudaraku. Itu sebabnya nggak gampang. Orang hanya begitu saja, gampang. Dan surga yang kita akan temui nanti, tidak ada lagi gender. Semua hanya roh dan firman kehidupan. Salam saudara-saudaraku yang kekasih semua, dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita. Dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kita akan baca ini bersama-sama. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara-saudaraku, dari firman ini kita akan melihat Allah dalam perjanjian lama dan selanjutnya perubahan dalam perjanjian baru. Sama, tapi saya boleh sampaikan perkembangan. Nah, jadi berubah itu artinya berkembang. Nah, jadi pengembangannya, pengertian Allah dalam perjanjian lama atau disebut teologi perjanjian lama dengan pengembangannya kepada teologi perjanjian baru. Teologi itu ya pengertian atau ilmu yang ya memperhatikan tentang Tuhan. Nah, jadi di dalam perjanjian lama ini kita tidak bisa memisahkan, dan memang justru disitulah keaslian. Harus ada sinkron, semua sinkron dari perjanjian lama ke perjanjian baru.
Jadi pengenalan kita tentang Allah dalam perjanjian lama, dalam ayat yang pertama tadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dengan jelas ada kata Allah. Dan dalam ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada perkembangan di sini, kita lihat tidak hanya Allah lagi, tetapi roh Allah. Jadi Allah ada, roh Allah ada. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi firman Allah itu adalah suara Allah sendiri. Ini pemahaman yang gampang. Jadi roh Allah, atau pertama Allah dulu baru roh Allah, yang ketiga firman Allah atau suara Allah. Saudara-saudaraku, dalam hal ini bisa jadi bahan ejekan banyak orang. Tapi sebenarnya tidak ada yang susah di sini. Allah punya roh, Allah bisa berfirman. Nah, di sini. Dan kita tidak bisa mengatakan roh Allah itu bukan Allah. Ya, bagian dari Allah itu. Firman Allah itu kita tidak bisa mengatakan itu bukan Allah. Ya, tidak bisa kita memisah-misahkan itu. Ya, kalau firman Allah yaitu Allah. Nah, jadi inilah pengertian kita tentang Allah dalam perjanjian lama. Maka dengan itu ada kesatuan kebersamaan Allah, roh Allah, firman Allah. Itulah untuk terjadinya langit dan bumi dan segala isinya, dan termasuk manusia. Ini saudara-saudaraku, kita boleh masuk dalam perjanjian baru. Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Semua kita harus mengerti. Sering sekali orang ingin membuyarkan keimanan kita, dan kalau kita tidak mengerti, maka kita juga bisa lemah. Bahkan kerugiannya kita tidak bisa menerangkan iman kita kepada mereka. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, firman yang telah menjadi manusia, itu perikopnya. Jadi kalau dari perikop ini, kalau firman sudah menjadi manusia, nanti kita akan lihat namanya siapa. Nah, ini. Baik, saya baca ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ini jelas sekali dalam perjanjian baru, firman Allah adalah Allah. Ya, kalau Allah ya sudah memang Allah, dan kalau firman-Nya itu juga adalah Allah. Dan kalau kita lihat lagi di dalam banyak ayat, maka kita bisa melihat lagi roh Allah.
Nah, roh Allah. Kalau saya mau ambil, kita mau baca dalam Roma pasal yang ke-8 di sini saya akan baca ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi Allah, roh Allah, firman Allah itu di dalam perjanjian baru ada. Dalam perjanjian lama tadi kita sudah lihat ada. Jadi Allah dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru sama. Tapi nanti ada pengembangan. Tadi saya belum melanjutkan, saya mau lanjutkan lagi tadi Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita tidak sulit untuk memahami ini. Kita juga manusia, ya, kita bisa bersuara. Ya, suara itu suara kita. Masing-masing sudah punya ciri khas suara. Orang kita dengar, kita tahu, oh ini si Anu kalau kita sudah kenal. Bahkan tidak pun orangnya yang berbicara kita tahu. Contohnya dulu kaset. Nah, yang digulung-gulung itu dulu. Sekarang sudah medsos, media sosial. Nah, Facebook, YouTube. Biarpun kita nggak lihat orangnya, kita dengar suaranya, kita tahu. Oh, ini si Anu. Ini saudaraku. Sehingga kita tidak susah untuk mengerti. Saya juga atau kita pun manusia punya tubuh. Nah, punya suara. Dan punya roh. Ini kalau kehidupan yang diberkati Tuhan, roh kita menyatu dengan roh Allah untuk bersama-sama dengan Allah dalam hidup yang kekal. Tapi rohnya orang yang tidak benar itu dirasuki setan. Dan kalaupun dia nanti juga mati, disambut oleh setan. Itu sebabnya dalam Lukas pasal yang ke-16, kalau kita boleh memperhatikan ini, kalau Lazarus yang benar di mata Tuhan, dia langsung dibawa malaikat Tuhan. Disebut juga Firdaus, disebut juga pangkuan Abraham. Kita akan baca mulai ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu. Ini namanya Lazarus, mati. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi ini janji Allah kepada Abraham, disatukan. Jadi pangkuan itu artinya dalam kekeluargaannya. Sama dengan kita
pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, Ibu Pertiwi ini kan dunia ini, mana ada kakinya ini. Jadi pangkuan itu adalah sebutan. Jadi berarti mendapat janji yang diterima oleh Abraham. Dan apa yang disebutkan oleh Yesus itu sama. Yesus berkata kepada salah seorang yang berkenan kepadanya waktu di kayu salib, pada hari ini juga engkau bersama dengan saya di Firdaus. Jadi inilah tempat orang benar. Tapi rohnya orang yang tidak benar itu, dalam Lukas 16 tadi ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, jadi apakah dia dibawa malaikat setan ataupun langsung jatuh? Nah, Alkitab tidak menulis lagi. Tapi kalau orang benar itu jelas dibawa oleh malaikat ke Firdaus. Ini saudaraku. Jadi kita sudah lihat di sini tubuhnya kembali ke tanah, maka rohnya itu kembali ke Tuhan dan masuk dalam Firdaus. Jadi waktu dia di bumi ini dia bersuara. Jadi suara juga bisa ke surga, bisa ke neraka. Nah, buktinya orang yang masuk ke alam maut itu dia bersuara juga, teriak lagi, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus. Jadi orang yang jahat itu, orang kaya yang tidak masuk ke berkatan dengan Allah itu, tubuhnya kembali ke tanah, rohnya masuk ke alam maut, dan dia juga masih bisa bersuara. Jadi tinggal dua, suaranya dengan rohnya itu. Abraham dengan Lazarus, mereka bersama. Ya, Lazarus juga sama, badannya kembali ke tanah, rohnya masuk di Firdaus, dia juga bisa bersuara. Nah, ini biar kita gampang mengerti pengertian tentang Tuhan. Jadi Tuhan dalam perjanjian lama atau Allah sendiri, roh Allah dan suara Allah. Maka dengan itu semua jadi. Allah rohnya melayang-layang, ya, baru Allah bersuara, berfirman. Nah, jadi yang kedengaran itu adalah suara Allah. Yang masuk di telinga kita itu adalah suara Allah. Dan nanti di dalam perjanjian baru, roh Allah itu masuk dalam kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi tidak ada yang susah di sini. Tidak ada orang bisa berkata, wah Allahnya orang Kristen 3. Enggak. Ya kalau saya punya roh, saya bisa bersuara, masa saya ini 3? Kecuali kalau saya dengan istri, dengan anak 1, baru 3. Tapi kan bukan itu. Hanya di dalam saya. Apa itu? Ya suara saya, ya roh saya. Ya sekarang karena saya masih hidup, ya tubuh saya. Jadi ada tubuh, ada roh saya bersuara. Lagi baca firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi justru kalau disebut
itu adalah 3. Yang ngomong itu malah yang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Tapi demi memuaskan keinginan mencela orang, ya itulah. Padahal dia tidak mengerti. Itu adalah kebodohan. Saudara-saudaraku, dalam perkembangan dalam perjanjian baru, karena kita sudah mengerti dalam perjanjian lama, Allah, roh Allah dan firman Allah, suara Allah, maka dengan itu semua jadi. Dan kalau kita lihat, biarpun roh Allah sudah melayang-layang, tapi suara itu menentukan. Itu sebabnya kalau tadi saya sudah baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, segala sesuatu jadi karena firman. Makanya pada hari pertama, pada mula pertama jadilah terang. Ada suara itu jadi. Nah, hari yang pertama jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, ini saudara-saudaraku, supaya jangan salah saya mau baca dulu dah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Inilah hari pertama. Baru berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Jadi selalu suara itu, ya, sehingga lewat suara itu jadi. Nah, inilah saudara-saudaraku hari yang kedua, bentangan. Nah, baru ayat 11, berfirman Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Jadi selalu ada firman. Nah, selalu ada firman. Maka terjadilah, dan itulah hari yang ketiga. Ayat 14, berfirmanlah Allah. Jadi harus ada firman. Baru jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, dan itu terjadilah. Ini saudara-saudaraku, kita sudah lihat bagaimana Allah menciptakan dengan berfirman. Itu sebabnya kita sudah membaca tadi ayat yang ketiga, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan kalau kita lihat di sini perkembangan teologi perjanjian baru, ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Ini perkembangannya. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kita tidak bilang lagi Allah, roh Allah, firman Allah. Jadi firman Allah itu kita harus katakan sudah menjadi manusia. Dan namanya itu siapa? Namanya itu dalam Matius pasal yang pertama adalah Yesus. Jadi firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf,
anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi saudara-saudaraku, di sini kita memperhatikan nama Yesus. Nama Yesus itu nama dari surga, bukan dari dunia. Karena yang menyampaikan itu adalah malaikat Tuhan. Nah, jadi nama itu adalah dari surga. Ayat 20 tadi, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan, nah ini harus kita mengerti ini, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi kejadian dari Yesus itu firman menjadi manusia di dalam pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini firman menjadi manusia dalam pekerjaan Roh Kudus, memakai seorang anak darah perempuan, dan nama itu artinya adalah penyelamat, juru selamat. Dan jelas sekali di sini menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudaraku, kalau kita lebih memperhatikan lagi, Yesus itu bukan nama yang didapat di dunia ini. Oh, lahiran aku namanya Yesus. Bukan. Nama itu dari surga, saudara-saudaraku. Dari titipan kepada malaikat supaya disampaikan kepada Yusuf dan Maria. Namanya harus Yesus. Saudara-saudaraku, kita harus lebih mengerti. Waktu Musa akan memimpin bangsa Israel dari kelepasan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, dia bertanya kepada Allah, siapa namamu? Belum dikasih tahu. Hanya dikasih tahu, aku ada yang aku ada. Nah, ini saudara-saudaraku. Dan dengan itu saja bangsa Israel boleh keluar dari Mesir, bangsa Israel boleh berjalan menang dalam semua perjalanannya sampai masuk ke tanah Kanaan. Itu penyelamatan dari perhambaan Firaun menjadi satu bangsa, namanya bangsa Israel. Kalau nama Yesus bagi kita menyelamatkan dosa dari dosa, supaya kita dibebaskan dari perhambaan dosa dunia, dibebaskan dari segala keinginan daging yang tidak berkenan, dibebaskan dari segala keduniawian, untuk kita boleh masuk ke surga. Itulah nama Yesus. Sehingga nama itu bukan nama sembarangan. Kalau Yesus sudah mengerjakan penyelamatan itu, baru dia berkata begini. Mari kita baca Yohanes 17. Mulai ayat 9 atau mulai 8. Sebab segala firman
yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudaraku, apa yang kita perhatikan di sini? Hidup Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi semua hidup Yesus itu adalah praktek firman. Jadi kalau Alkitab ini firman yang tertulis, kalau Yesus itu firman yang hidup, yang bisa dilihat semua prakteknya itu. Jadi kalau mau tahu prakteknya firman, ya itulah Yesus itu. Mulai dari kerendahan hatinya, mulai dia tinggalkan tahtanya, mengambil rupa manusia, tidak dilayani, tapi untuk melayani, siap mati tersalib, mengganti dosa orang lain, bukan dosanya. Tapi karena dia tidak ada kekurangan, maut tidak bisa mengikat dia, dia bangkit. Selanjutnya dia naik. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Itu artinya Tuhan. Praktek yang bisa dilihat oleh manusia. Itu sebabnya saudaraku, di dalam Yesus kalau dia sudah mengerjakan pekerjaannya, saya baca lanjut ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi nama Yesus itu nama Allah yang diberikan kepada Yesus lewat malaikat tadi. Ini saudara-saudaraku. Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi namanya penyelamat itu harus Yesus. Dan nama Yesus itu bukan dari dunia, tapi dari Allah, dititipkan melalui malaikat, baru dijadikanlah itu nama juru selamat. Itulah Yesus. Jadi Yesus itu nama Allah. Itu sebabnya yang melihat Yesus itu melihat Bapa. Karena itu mereka satu. Ini saudaraku. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 6 itu Tuhan begitu jelas menerangkan. Filipus, masa engkau belum mengerti? Siapa yang melihat aku adalah melihat Bapa. Karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jadi nama mereka juga satu, saudara-saudaraku. Ya, itu biar kita semakin melihat. Jadi di dalam perjanjian baru ini sudah jelas kita lihat ada perkembangan firman, maka kita boleh mengatakan teologi perjanjian baru itu adalah Allah, Roh Allah, firman yang menjadi manusia, itulah Yesus. Kalau kita tidak selalu juga mengatakan firman yang menjadi manusia,
maka sekarang kita akan berkata Allah Bapa dan Roh Allah dan Yesus. Nah, saudara-saudaraku, disebut Allah atau anak Allah di dalam Matius ini, juga di dalam Lukas juga disebut dia adalah anak Allah, karena Allah duluan mulai dari perjanjian lama, dan nanti Yesus itu namanya itu juga dia adalah nama Allah. Saudaraku, dalam hal ini kalau duluan Bapa, maka nanti yang kemudian firman menjadi manusia itu adalah anak Allah. Dan itu artinya untuk menjadikan terjadinya keselamatan umat. Nah, sekarang kita mau perhatikan tentang keselamatan. Alkitab kita ini semua sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Dan semua, saudaraku, tidak ada yang acak-acakan, tidak ada yang asal-asalan, tapi semua jelas sekali. Kejadian pasal 3, atau kita mulai dulu pasal yang ketiga lah ya. Kejadian pasal 3 saya mau baca ayat 13 mulai. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, ini harus kita perhatikan, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mulai engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kalau ular itu langsung kepalanya. Kalau kepala sudah remuk, mau manusia, mau binatang, mau apapun mati. Tapi kalau tumit, jangankan tumit, kaki sebelah juga habis, masih bisa hidup. Ini saudaraku. Jadi makanya yang mati adalah iblis, Yesus tidak. Nah, kita mau lihat saudaraku, bagaimana hubungannya. Setelah Adam bersama dengan istrinya punya anak, ada Habil, ada Kain, dan kita sudah mengerti saudaraku, karena kecemburuan, maka Habil itu dibunuh. Nah, Habil itu dibunuh, sehingga Tuhan selalu mencari bagaimana nanti sampai kepada keturunan perempuan itu. Jadi itu harus jelas bagaimana mulai dari Adam. Nah, inilah tidak asal-asalan. Mulai dari Adam harus jelas. Di dalam Lukas pasal yang 3 ayat yang ketiga, saya akan ajak kita melihat itu, bagaimana sampai nanti kepada turunan perempuan itu.
Lukas pasal yang ketiga, kalau kita boleh membaca mulai ayat 23. Tapi karena kita mau lihat dari awalnya, maka kita harus mulai dari belakang ayat 38. Jadi kalau Kain dan Habil, Kain terbuang, Habil sudah mati, maka nanti lahirlah Enos. Nah, ini ayat 38, anak Enos. Ini juga nanti pas juga di dalam kitab Kejadian itu, ya ini. Baru anak Set. Baru di atas itu semua Adam, anak Allah. Nah, ini saudaraku. Baru sesudah Set, Kenan. Nanti boleh baca di dalam Kejadian pasal 5. Baru habis itu Mahalalel. Inilah semua yang terpilih. Yared, Henok yang terangkat, Metusala yang umur panjang, Lamek, Nuh yang keluar dari air bah. Jadi yang dipilih anaknya Nuh, Sem. Baru anaknya Sem, Arpaksad. Nah, ini saudaraku. Baru terus lagi Kenan, Salmon. Ini Salmon, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Tera. Itu bapaknya Abraham. Baru Abraham yang terpilih. Dari Abraham, bukan anaknya yang banyak, itu anaknya Abraham. Ada anaknya Midian, ya banyak itu. Dari ada lagi dari perempuan yang dibawa dari Mesir, itulah Ismail. Tapi yang disebut di sini tidak ada satupun dari itu, tapi adalah Ishak. Nah, baru anak Ishak memang ada Yakub dan Esau. Tapi Esau enggak terpilih, maka yang ditulis adalah Yakub. Baru nanti dari 12 anak-anaknya Yakub yang ditulis di sini Yehuda. Karena apa? Itu juga nanti adalah menunjukkan kekuatan pertamanya terjadinya raja yang berkenan kepada Tuhan. Itulah Raja Daud. Nanti selanjutnya Yehuda, Peres, Hesron, Arni, Admin, Aminadab, Nahason, Salmon, Obed, Isai, Daud, Nathan, Mina, Melea, Eliakim, Yonam, Yusuf, semua teratur. Tidak ada yang teratur. Makanya kalau ada boro-boro langsung ada di sana. Dari mana hubungannya? Nah, itu sebabnya saya ceritakan. Seperti agama yang ada di Amerika itu, boro-boro langsung ada Nabi Smith. Dari mana hubungannya? Ada bukunya, buku Kitab Moroni, Mormon. Dari mana hubungannya? Tidak ada sama sekali. Nah, berani mengaku-ngaku hubungkan kepada Allah yang Maha Kuasa, nggak bisa. Jadi ini kita sudah lihat, Allah pencipta langit bumi segala isinya, mencipta Adam dan selanjutnya terus teratur. Dan nanti sampai kepada Yesus. Ini saudara-saudaraku. Saya baca saja ayat 23.
Nanti saudara baca yang jelas lagi. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, jadi keturunan dari perempuan itu satu perempuan yang terpilih. Itulah Maria yang hidupnya suci dan belum menikah, belum bercampur dengan laki-laki, dia melahirkan. Nah, inilah perempuan yang terpilih. Makanya dia, gak ada yang lain-lain. Tadi kita sudah baca dalam Matius pasal 1 ayat mulai 18. Nah, jadi sudah jelas inilah anak perempuan itu. Itu jelas mulai dari Allah pencipta sampai Adam dan seterusnya sampai Yesus. Semua teratur ada di dalam Alkitab. Jadi kalau ada pun agama-agama lain yang langsung caplok, nggak tahu dari mana kemana asalnya. Allah tidak begitu, saudaraku. Allah begitu jelas, Allah begitu teratur. Nah, kalau anak daripada ular, keturunan dari ular, itu orang-orang yang beragama tapi tidak di dalam keimanan yang benar. Tidak di dalam pertobatan yang benar, masih di dalam keinginan keduniawian, masih di dalam keinginan daging, masih di dalam keinginan dosa. Itu sebabnya kalau di dalam Yesus harus berubah, rombak yang lama ini, semua harus. Nah, sekarang sedikit turunan ular. Matius pasal yang ketiga. Mulai ayat 7. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka akan datang? Jadi ini tanpa kerinduan kekudusan, tapi dibaptis. Ini ibadah luar. Di dalam Markus ibadah luar itu gak ada artinya. Jadi harus sampai ke dalam. Nah, dan kita saudaraku, untuk benar-benar di dalam Yesus harus benar-benar ditebus. Orang berkata, ya masa hanya Yesus ya mati kalian ke surga? Ya itu permulaan saja, bukan hanya di situ. Kalau di dalam Yesus dosa lama diampuni, tapi kepada depan kita harus hidup benar. Kita harus hidup sesuai firman. Kita harus menyangkal diri. Kita harus memasuki jalan sempit. Kita harus memikul salib sampai tidak ada lagi yang duniawi. Ada yang rohani. Harus begitu perjalanannya. Dan berubah saudaraku. Siapapun manusia kita kasihi. Tidak boleh berkata gila. Nggak boleh berkata macam-macam. Banyak orang kalau belum mengerti pertobatan yang benar, gampang sekali. Monyet, babi, anjing. Saudaraku, semua manusia ciptaan Allah, nggak boleh dibilang begitu. Termasuk kafir, gila. Itu orang yang belum mengerti kebenaran. Itu termasuk semua turunan ular beludak. Kalau beragama hanya di luar, tapi ke dalam belum.
Itu sebabnya di dalam Yesus yang pertama harus dari dalam sudah baik, baru keluar juga nanti kelihatan baik. Harus begitu, saudaraku. Nanti ada agama Farisi, ahli Taurat, ini semua agama munafik, saudaraku. Di luar saja yang kelihatan baik, tapi di dalam belum tentu baik. Tidak ada kekuatan manusia kalau bukan dengan roh Allah. Dan tidak ada roh Allah datang kepada manusia kalau bukan Yesus yang mencurahkan. Itu sebabnya ketika Yesus sudah 40 hari naik, murid-murid berdoa, maka Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus ke dunia ini. Itu baru manusia yang boleh diubah kehidupan lamanya. Dan akan terus bertumbuh. Sasaran kita, saudaraku, semua nanti kita akan menjadi sama seperti Yesus. Saya baca 1 Yohanes pasal 3. Mulai ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ini saudara-saudaraku, inilah pergumulan kita. Bukan hanya Yesus mati, nanti kalau sudah selesai begitu kita buat dosa semaunya. Tidak, itu nggak boleh. Itu akal-akalan orang asal ngomong, tapi ajaran Tuhan tidak begitu. Jadi kalau Yesus firman menjadi manusia, nah kita ini semua kemanusiaan, kedagingan kita ini harus jadi firman. Nah, itu kebalikannya. Karena kita akan menjadi sama seperti Yesus. Dimulai dulu dari kehidupan kita sesuai dengan firman. Pembicaraan kita sesuai firman. Tingkah laku kita sesuai dengan firman. Cinta kasih kita sesuai dengan firman. Tanpa pamrih. Tidak ada yang macam-macam. Tapi benar-benar tulus, ikhlas. Sama seperti Yesus. Jadi Yesus firman yang menjadi manusia, kita manusia yang harus sesuai dengan firman. Di situ persamaannya, saudaraku. Jadi pergumulan kita bukan asal begitu saja. Kalau asal begitu saja, ngapain kita harus dengan firman? Ngapain kita harus ibadah? Tapi untuk kita serupa dengan Dia, nah, kalau Dia adalah firman yang menjadi manusia, kita manusia yang menjadi firman. Masih terlalu kurang kita untuk mendengar firman, saudaraku. Karena Alkitab ini 66 buku, begitu banyak pasal, ayat. Nah, kadang itu biar kita baca, kalau nggak ada yang nerangin juga kita belum tentu ngerti, saudaraku. Makanya kita ini sebenarnya biarpun begini ini, saudaraku, masih tetap kurang aja. Supaya apa? Supaya cepat manusia kita ini, tabiat kita ini, sifat kita ini, pikiran kita ini, semua adalah sesuai dengan firman. Harus sampai di situ, saudara-saudaraku. Itu sebabnya nggak gampang. Orang hanya begitu saja, gampang. Dan surga yang kita akan temui nanti, tidak ada lagi gender. Semua hanya roh dan firman kehidupan.
yang ada pada kita. Yesus berkata, Yohanes pasal 12 ayat 47 mulai, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi firman itu yang menentukan nanti. Makanya sekarang saudaraku, kita ini harus menyesuaikan diri dengan firman. Hidup kita ini bergumul supaya sesuai dengan firman. Saya akan bacakan dulu itu. Yohanes 12. Yohanes 12 mulai ayat yang ke-47. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Nah, kembali lagi saudaraku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi firman itu hidup yang kekal. Biarlah Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Firman itu segalanya bagi kita. Harus sebanyak-banyaknya dapat firman. Supaya apa? Supaya semua hidup kita, tingkah laku kita, cara berpikir kita, seandainya kita tidur mimpi pun sudah hidup dalam firman. Haleluya. Coba kalau orang mimpi mencuri apa semua itu, pikirannya itu masih kacau juga itu. Jadi sampai kepada mimpi firman yang terutama, firman pergumulan, firman yang kita utamakan. Sampai di dalam mimpi begitu. Seandainya orang mengagetkan kita, suasananya harus tetap suasana firman. Kalau orang belum bertobat langsung bilang apa? Monyet, berat. Begitu saudaraku. Tapi kalau firman dalam hidup kita, nggak ada yang begitu. Semua tindakan mau dikageti mau apa, langsung dibangunin. Semua harus tetap firman. Tidur juga, mimpinya juga kebenaran firman Tuhan. Sampai ke surga nanti, firman yang menentukan kita. Biar Tuhan memberkati kita semua. Tuhan kuatkan kita. Biar Tuhan berikan rohnya bagi kita semua.